proses pendidikan di sekolah. Meskipun terkadang dipandang sebelah mata, tetapi eksistensi dan kualifikasi guru BK penting untuk memastikan layanan yang diberikan berjalan dengan baik. Karena guru BK tidak hanya mengatasi masalah siswa, tetapi juga membangun kepribadian serta memberikan layanan yang menyeluruh. Tetapi sayangnya masih banyak miskonsepsi-miskonsepsi yang beredar terkait dengan guru BK. Hal ini terjadi secara turun-temurun dan yang pastinya sangat disayangkan ya. Nah, untuk lebih lengkapnya akan kita bahas bersama narasumber kita yang telah berhadir bersama kita pada hari ini. Beliau adalah Kak Zain Adawiyah Esos, lahir di Medan pada tanggal 8 Mei 2001, tempat tinggal di Medan Sunggal, Tanjung Rejo, Jalan Setia, memiliki segudang prestasi, di antaranya pernah mendapat juara 3 Lomba Cipta Quote Hari Kesehatan Mental oleh Komunitas Pejuang Literasi Penyair Indonesia pada tahun 2020. Kemudian mendapat juara 1 debat konseling pada event kreativitas Bulan Ilmiah Mahasiswa Fuad IAIN Langsa pada tahun 2020. Mendapat juara 2 musabaqah karya tulis hadis pada kegiatan Fuad Event IAIN Langsa pada tahun 2021 dan menjadi mahasiswi lulusan terbaik program studi bimbingan dan konseling Islam IAIN Langsa pada tahun 2022. Wah, luar biasa sekali ya prestasi yang dimiliki oleh Kak Zain Adawiyah ini. Oke, selamat sore Kak Zain. Gimana kabarnya nih Kak? Sehat? Sore, Alfa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, walaupun terhalang jarak, semoga tidak mematahkan semangat kita pada hari ini ya Kak ya. Ya, benar. Iya. Luar biasa. Oke, baiklah. Hadirin tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja siapkan fokus terbaik Anda. Kita sambut pembicara hebat kita pada hari ini, Kak Zain Adawi. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator Arfa Kemala Lubis. Eh, Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Ini kakak lihat angkatan 2000 berapa Arfa? 2020, Kak. Oh, 2020. Oke. Kalau kakak ini ke angkatan 2018. Jadi kita beda berapa tahun itu? 19, 20, beda 2 3 tahun lah tahun. ya. Beda 3 tahun. Dan kakak tamat itu tahun 2022. Tepatnya tahun kemarin. Jadi kita tidak jauh beda ya. Mungkin ada sebagian yang mengenal kakak di sini. Mungkin ada juga yang belum mengenal. Jadi perkenalkan kakak Zain. Panjangnya itu Zain Adawiyah, boleh dipanggil Zain saja. Kakak alumni prodi kita, prodi bimbingan konseling Islam, Stambu 2018. Dan kakak sudah tamat di tahun 2022 kemarin. Oke, pada kesempatan kali ini kakak dihubungi oleh Dara, ya Dara junior kakak dulu waktu di TIKM lah, ya. Dia meminta kakak untuk jadi pemateri, tiba-tiba. Jadi kakak, wah dikasih kesempatan lagi untuk jadi pemateri. Oke, saya ambil dan kita coba. Jadi di sini kita sama-sama berdiskusi ya teman-teman semua. Di sini kita ambil kesempatan bukan bukan kakak menggurui kalian atau bagaimana, tapi kita di sini sama-sama belajar. Jadi untuk teman-teman semua kita buka nanti pendapatnya ataupun tambahannya, bisa kita sama-sama diskusi di sini berkaitan dengan eksistensi dan kedudukan BK di sekolah ini. Oke, teman-teman semua, mungkin bisa kita mulai saja ya. Jadi tema yang diberikan kepada kakak hari ini yaitu tentang eksistensi dan kedudukan BK di sekolah. Oke, bisa di next, Harfa. Oke, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, kita harus
tahu dulu terlebih dahulu kira-kira apa sih itu bimbingan dan konseling gitu ya. Jadi next. Oke, bimbingan itu adalah suatu proses bantuan yang berkelanjutan dan sistematis, lalu diberikan terhadap semua individu, baik itu perorangan maupun kelompok. Tujuannya apa? Agar individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal, diberikan oleh orang yang dianggap mampu atau ahli dalam bidangnya, dan dilaksanakan sesuai norma yang berlaku. Jadi inti daripada bimbingan ini adalah suatu proses pemberian bantuan yang bersifat preventif gitu ya, preventif pencegahan ataupun developmental perkembangan gitu. Berbeda dengan dan bimbingan itu bisa diberikan oleh orang yang tidak perlu profesional, tapi setidaknya dia ahli dalam bidangnya gitu. Berbeda dengan konseling. Konseling ini sifatnya kuratif. Nah, proses pemberian bantuan melalui wawancara konseling. Nah, jadi di konseling ini ada tahap-tahap intervensinya, intervensinya dan dilakukan oleh seorang profesional. Harus dilakukan oleh yang namanya seorang profesional. Kalau dalam BK itu disebut dengan konselor. Jadi konselor lah yang harus yang sejatinya bisa melaksanakan konseling ini. Berbeda dengan bimbingan. Kalau bimbingan itu bisa bisa saja orang-orang yang bukan profesional tapi dia ahli dalam bidangnya. Contoh bimbingan keluarga atau bimbingan Islami. Nah, itu kan bisa dikasih oleh ustadz, penceramah, ahli keluarga. Nah, tapi kalau proses konseling ini harus diberikan oleh yang namanya seorang profesional atau disebut dengan konselor. Tujuannya untuk apa? Untuk mengatasi masalah individu sehingga terjadi perubahan perilaku. Nah, konseling ini sifatnya kuratif, ya, ada tahap intervensi di dalamnya. Nah, jadi Belum. bisa kita ketahui sama-sama kira-kira apa itu BK, ya. BK itu adalah suatu, apalagi kalau di sekolah ini kita kaitkan terus ke sekolah ya. Jadi kira-kira apa sih itu BK di dalam sekolah? Nah, BK dalam sekolah atau BK dalam pendidikan itu adalah suatu fasilitas atau layanan yang diberikan oleh sekolah untuk membantu siswa keluar dari kendalanya. Apakah itu dalam mengembangkan case-nya, kehidupan efektif sehari-hari gitu ya teman-teman. Pasti teman-teman juga sudah belajar tentang case dan case itu, dan mengentaskan case-nya, kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Lalu juga berfungsi untuk mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik tentunya. Jadi itu dia fungsi ataupun makna daripada apa sih BK itu dalam sekolah. Merupakan suatu fasilitas atau layanan yang diberikan oleh sekolah untuk membantu siswa keluar dari kendalanya dan membantu siswa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Begitu. Lanjut, Arfa. Nah, oke. Ini seperti yang telah dikatakan oleh moderator tadi ya, singkatnya, bahwasannya ternyata masih ada nih di beberapa sekolah, walaupun tidak semua ya, karena alhamdulillahnya BK sekarang ini sudah lebih uh, guru-guru di sekolah itu udah lebih aware tentang BK, udah lebih update lah. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada sekolah yang mengalami nih miskonsepsi dalam layanan BK di sekolahnya. Contohnya apa? Yang pertama, BK itu disebut sebagai polisi sekolah. Nah, ini pasti udah sering kita dengar ini, teman-teman. Polisi sekolah. Apa apa yang dimaksud dengan polisi sekolah ini? Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak taat peraturan, yang dihukum, nah dibawa ke BK. BK berperan untuk menghukum murid-murid ini. Nah, itu sehingga bisa menjadi sebuah stigma ini di dalam pikiran peserta didik bahwasannya fungsi dari BK ini hanya tugasnya untuk menghukum saja. Nah, inilah masuk ke dalam miskonsepsi disebut-sebutlah sebagai polisi sekolah. Padahal sebenarnya bukanlah itu tugas daripada BK itu sendiri. Lalu hanya sebagai pemberi nasihat. Nah, banyak dari beberapa individu berpikir bahwasanya BK itu tugasnya hanya kasih nasihat doang, hanya kasih layanan informasi doang, hanya memberikan ceramah doang. Nah, padahal sejatinya di dalam BK itu ada proses kuratif, ada proses intervensinya, bagaimana merubah perilaku individu yang bermasalah menjadi individu yang memiliki kehidupan efektif sehari-hari. Jadi tidak hanya memberikan nasihat saja, lalu hanya melayani murid bermasalah. Nah,
banyak individu juga yang masih berpikir kalau di BK itu hanya menampung murid-murid yang bermasalah saja, sedangkan murid-murid yang membutuhkan layanan pencegahan, membutuhkan preventif, pencegahan, pengembangan potensi itu masih kurang pemahamannya ke situ. Mereka hanya berpikir bahwasannya anak-anak bandel diintervensi di BK, anak-anak bandel dibawa ke BK. Nah, inilah jadinya suatu stigma muncul hanya melayani murid bermasalah saja, padahal tidak dengan itu. Murid yang tidak bermasalah pun butuh yang namanya pelayanan BK ini, karena di dalam BK juga ada fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi pengembangan. Nah, itu dibutuhkan oleh murid yang tidak hanya memiliki masalah saja. Lalu BK bekerja sendiri. Nah, dianggap BK itu bisa bekerja secara sendiri, tidak perlu dibantu oleh manajemen sekolahnya atau dibantu oleh tenaga-tenaga pendidik yang di sekolah, tidak membutuhkan bantuan dari orang tua. Padahal sejatinya proses di dalam layanan BK itu sendiri perlu adanya bantuan daripada orang-orang selain orang-orang BK itu. Orang tua itu perannya sangat penting, harus bekerja sama antara guru BK dan orang tua bagaimana bisa menyelaraskan proses parenting yang baik, proses penjagaan yang baik kepada kepribadian anak itu sendiri. Lalu stakeholder. Nah, jadi BK itu juga perlu yang namanya stakeholder. Jadi misalnya ini dibutuhkan yang namanya tes intelijensi ataupun tes IQ. Nah, itu kan tidak bisa tuh dilakukan oleh seorang konselor, melainkan harus dilakukan oleh seorang psikolog gitu ya, yang udah berprofesi sebagai psikolog. Nah, itulah pentingnya stakeholder. Nah, kita bisa meminta bantuan dari pihak-pihak luar untuk membantu kira-kira apa hal yang bisa dibantu untuk memantapkan, merampungkan proses konseling yang sedang dilakukan di sekolah tersebut gitu. Jadi stakeholder, orang-orang luar selain daripada orang-orang BK itu diperlukan. Guru wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang-orang lingkungan di sekolah, orang tua, stakeholder seperti psikolog, atau penyuluh-penyuluh di luar yang lain. Nah, itu butuh butuh banget untuk apa di-guide oleh seorang BK itu sendiri. Lalu konselor aktif, konseli Oh pasif. iya, ambil dikepot, Nah, ambil pegang panjang. ini juga menjadi salah satu miskonsepsi. Kenapa? Ambil buat. Aku buat ini, Jika aku ngajarin. jika tidak diberi pemahaman ini mengenai bagaimana sebenarnya proses layanan konseling itu, maka bisa saja konseli akan menuntut menuntut jalan keluarnya itu diambil oleh si konselor itu sendiri. Nah, itu sudah menjadi kesalahan miskonsepsi di mana seharusnya jalan keluar dari kendala yang dihadapi oleh si konseli itu sendiri diambil oleh konseli itu sendiri dengan bantuan arahan dari konselor. Jadi kenapa di sini konselor harus aktif dan konseli juga harus aktif, bukan sebaliknya konselor aktif, konselinya malah pasif, bukan. Jadi itu maksud dari proses konseling itu ya. Konselor bukan semata-mata memberikan bantuan, tapi ia hanya mengarahkan. Ia mengarahkan bagaimana si konseli itu ataupun peserta didik itu bisa mengambil keputusannya secara mandiri. Gitu. Lalu BK dapat dilakukan siapa saja. Nah, ini juga kesalahan. Banyak lulusan BK, lulusan non BK bisa menjadi guru BK. Lalu semata-mata memberikan layanan BK. Nah, ini bisa mencoreng nama baik BK. Bisa saja layanan yang mereka berikan tidak sesuai dengan yang seharusnya layanan BK berikan, tapi karena mereka bukan dari orang-orang BK, bukan dari lulusan BK, nah terjadilah ini namanya miskonsepsi dalam BK ini. Mereka salah dalam memberikan layanan, tidak tahu cara memberikan layanan yang tepat bagaimana. Jadi banyak tuh masih ada sekolah yang menempatkan guru BK-nya bukan dari lulusan BK, yang menganggap bahwasannya BK itu bisa dapat dilakukan oleh siapa saja selain pada lulusan BK. Padahal sejatinya tidak seperti itu. BK haruslah diampuh oleh orang-orang yang berlulusan BK. Lalu menyamaratakan pemecahan masalah. Nah, ini bisa saja
ada guru BK ataupun guru non BK yang menjadi guru BK itu tidak tahu cara pemecahan masalahnya. Ia hanya tahu satu teori saja atau dia hanya tahu satu konsep model konseling saja, sehingga semua masalah yang dihadapi oleh anak-anak murid dia pecahkan hanya dengan satu model konseling itu saja. Padahal sejatinya permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik memiliki variasi. Dan dari variasi tersebut juga penyelesaian masalahnya juga harus bervariasi sesuai dengan apa masalah yang dia alami gitu. Jadi tidak menyamaratakan pemecahan masalahnya ini semua dipakai metode misalnya metode behavior terapi behavior, semua dilakukan terapi behavior. Padahal sejatinya ada suatu masalah yang dilakukan bisa dengan kognitif atau dengan psikoanalisis. Nah itu. Jadi disitulah diuji kompetensi daripada guru BK itu sendiri agar jangan membuat miskonsepsi dalam BK ini menjadi keruh gitu, menjadi semakin keruh karena kurangnya kompetensi yang ia miliki. Lalu yang kedelapan itu menganggap hasil pekerjaan BK harus segera dilihat. Nah, dianggapnya bahwasannya layanan BK itu harus segera ada hasil gitu. Harus jika sekali konseling harus udah berubah ini anak perilakunya. Padahal sejatinya tidak bisa seperti itu. Harus ada proses-proses yang harus dijalani tahap demi tahapnya. Karena memang kan harus ada yang namanya perencanaan dulu. Lalu setelah perencanaan ada yang namanya pengorganisasian, baru dilakukan pelaksanaan, barulah penilaian, barulah evaluasi tindak lanjutnya apa gitu. Jadi tidak semata-mata langsung muncul perubahan perilaku pada si konselor tersebut. Ada tahap-tahapnya. Gitu. Inilah beberapa miskonsepsi dalam BK itu sendiri yang beredar di kalangan masyarakat kita. Lanjut, moderator. Nah, apa penyebab daripada miskonsepsi tersebut? Yang pertama itu tadi yang dibilang, guru BK tidak berasal dari lulusan BK. Kalau masih ada sekolah-sekolah yang punya guru BK tidak berasal dari BK, itu sudah pasti wawasan mereka tentang memberikan layanan BK itu tidak memumpuni atau tidak tepat jika dia melaksanakan BK suatu hari nanti gitu. Nah, ini bisalah menjadi miskonsepsi tadi. Itulah penyebabnya guru BK tidak berasal dari lulusan BK bisa menyebabkan miskonsepsi dalam BK. Lalu guru BK melayani murid lebih dari 150 murid. Nah, sejatinya guru BK itu ya, di dalam Permendikbud nanti juga ada dijelaskan. Guru BK bisa melayani itu hanya dengan 150 murid gitu. Jadi satu guru BK bisa melayani 150 murid, jangan lebih. Kalau misalnya kita pikirkan satu guru BK mengampu satu sekolah tersebut, dan di mana satu sekolah itu ada muridnya sampai dengan 500 atau lebih. Nah, itu kan bisa saja dia menjadi kewalahan guru BK tersebut. Dia jadi tidak fokus terhadap pemberian layanan apa yang harus dia lakukan terhadap murid yang dia pegang, yang dia ampuh sebanyak itu gitu. Jadi efektifnya satu guru BK itu melayani 150 murid di suatu sekolah tersebut. Mengapa harus dibutuhkan beberapa guru BK di dalam sekolah? Lanjut, moderator. Nah, ini dia. Kedudukan BK dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang kita kan sudah ada nih landasan yuridisnya ya. Landasan formal yuridisnya. Sebentar ya. Ya, sekarang BK itu memiliki dasar legalitas yuridis formal yang tercantum dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah, ini dia. Mengenai BK tercantum dalam nomor 111 tahun 2014. Nah, ini juga disebutkan ya di dalam Permendikbud ini bahwasannya guru BK itu harus berasal dari lulusan BK dan satu guru BK melayani 150 peserta didik. Itu sudah tercantum di dalam Permendikbud ini. Lanjut, moderator. Oke, di dalam Permendikbud ini ya berisi tentang BK pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Nah, Permendikbud ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tanggal 8 Oktober 2014. Di sini dijelaskan bahwasannya bimbingan dan konseling itu merupakan suatu upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh seorang konselor ataupun guru bimbingan dan konseling. Untuk apa? Untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik ataupun konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Nah, itu dia. Untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Lanjut dulu moderator. Oke, moderator lanjut. Nah, balik lagi tadi yang satu slide sebelumnya. Nah, oke. Jadi tujuan daripada BK itu sendiri di dalam Permendikbud juga dijelaskan ya bahwasannya layanan bimbingan dan konseling itu memiliki tujuan membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, apa standar daripada kemandirian itu gitu? Apa yang dimaksud dengan peserta didik itu sudah mandiri? Yang dimaksud dengan peserta didik yang sudah mandiri itu dia mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dirinya. Itulah yang dimaksud dengan peserta didik yang mandiri. Jadi dia tahu, dia sudah paham gitu mengenai dirinya, mengenai apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi inilah fokus daripada BK itu sendiri. Dan kemandiriannya itu dalam beberapa aspek. Yang pertama itu aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Oke, lanjut. Nah, oke. Jadi ada 4 bidang layanan bimbingan dan konseling. Ada 4 bidang layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Nah, inilah 4 fokus bidang layanan yang harus ada di dalam BK sekolah. Gitu ya. Jadi inilah eksistensi daripada BK, menjalankan beberapa layanan yang dimana ada di sini 4 bidang layanan fokusnya daripada BK itu sendiri. Yang pertama bidang pribadi. Bidang pribadi itu apa? Jadi bidang pribadi itu membantu siswa berkaitan dengan hal-hal yang berfokus pada diri dia sendiri, yang ada di dalam diri dia sendiri. Apa contohnya? Tentang pemahaman diri, tentang pengembangan kelebihan diri, pengentasan kelemahan diri, aktualisasi diri peserta didik. Jadi itu cakupan ataupun ruang lingkup daripada bidang pribadi itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada siswa yang memiliki kendala dalam aspek pribadinya, ini masuk ke dalam bidang pribadi yang diselesaikan oleh layanan BK sekolah itu. Oke, lalu yang kedua itu ada bidang sosial, ya. Jadi bidang sosial ini yang berkaitan antara diri individu siswa dengan lingkungan si siswa itu sendiri. Jadi bagaimana si siswa bisa optimal dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, bagaimana cara siswa menghadapi permasalahan-permasalahan sosialnya, itu bisa dibantu dengan layanan bidang sosial ini. Apa saja ruang lingkupnya ataupun cakupannya? Yang pertama itu ada sikap sosial positif, jadi empati, altruistis, toleran, peduli kerjasama, keterampilan hubungan sosial yang efektif. Nah, itu cakupan-cakupan daripada bidang sosial. Maaf ya teman-teman, mungkin agak berisik di sini. Jadi bidang sosial itu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil dalam berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itulah dia, dikembangkanlah sikap sosial positif, bagaimana cara guru BK bisa mengembangkan sikap sosial positif pada muridnya, bagaimana cara si guru BK itu bisa mengembangkan keterampilan hubungan sosial yang efektif pada peserta didiknya. Lalu yang ketiga itu ada bidang belajar. Nah, bidang belajar ini hal-hal yang berkaitan
tentang kendala ataupun proses belajar daripada peserta didik itu. Nah, apa saja cakupannya itu berisi tentang bagaimana sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang efisiensi dan keefektifan belajar dalam pendidikan. Gitu. Jadi proses pemberian bantuan konselor ataupun guru BK kepada konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap keterampilan belajar, serta terampil merencanakan pendidikannya, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, mencapai hasil belajar yang optimal, sehingga mencapai kesuksesan. Nah, itu cakupan daripada bidang belajar itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, masih kurang keterampilannya dalam proses belajar. Nah, ini diselesaikan dalam ranah bidang belajar, dalam ranah bidang belajar dari bimbingan konseling. Lalu yang terakhir ada bidang karir. Nah, bidang karir ini suatu proses pemberian bantuan konselor kepada peserta didiknya, bagaimana si konselor bisa mengarahkan si peserta didik mengenali apa potensinya, apa minat bakatnya, serta bagaimana kesesuaiannya dengan kesempatan di lingkungannya gitu. Jadi disinilah diarahkan kira-kira apa hal yang cocok untuk ia ke depannya. Apakah itu berkaitan dengan pekerjaan, ataukah berkaitan dengan jurusan yang akan dia ambil ke depannya, berkaitan dengan program apa, program pembelajaran apa yang akan dia dapatkan ke depannya, itu bisa diambil, bisa dilakukan penggunaan layanan bidang karir ini. Cakupannya apa? Ini dia, pengembangan kesadaran terhadap berbagai pilihan karir, informasi penempatan dan penyaluran potensi terhadap karir yang tersedia di lingkungannya. Jadi bidang karir itu mencakup itu. Jadi ini dia 4 bidang layanan bimbingan konseling gitu ya teman-teman. Jadi kita ulangi lagi, bidang pribadi itu hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi diri individu siswa tersebut. Apakah contoh saja, apakah itu mungkin dia mengalami stres akademik, ataupun dia mengalami burnout akademik, kejenuhan gitu ya, atau dia kurang bisa mengontrol dirinya dalam proses belajar, kurang bisa mengontrol dirinya untuk menghilangkan prokrastinasi. Nah, itu bagian daripada contoh untuk pengentasan permasalahan individu. Ini masuk ke dalam bidang pribadi. Bidang sosial, hal-hal yang berkaitan antara peserta didik dengan lingkungan peserta didik. Jadi di situ konselor membantu peserta didik untuk bisa mengembangkan keterampilannya di bidang sosial. Lalu bidang belajar, di mana konselor membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilannya dalam proses belajar, dan bidang karir, di mana konselor membantu peserta didik untuk mengembangkan, untuk mengetahui ataupun mengalokasikan apa minat dan bakatnya yang tepat untuk ia di masa depan. Ini masuk ke dalam bidang karir. Oke, lanjut. Lanjut, moderator. Oke. Nah, jadi di dalam Permendikbud itu juga selain dari 4 bidang bimbingan konseling, juga dijelaskan adanya 4 komponen besar dalam layanan bimbingan dan konseling. Jadi ada komponennya terdiri dari 4. Yang pertama itu ada layanan dasar, ya. Jadi layanan dasar itu proses pemberian bantuan kepada peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, ini tadi 4 bidang tadi ya. Jadi ini ada layanan dasar. Jadi layanan dasar itu sifatnya preventif dan development. Bagaimana layanan dasar ini diberikan untuk memberikan pencegahan ataupun memberikan pengembangan pada aspek individu peserta didik. Oke, jadi di layanan dasar ini apa saja sih contoh layanan yang bisa diberikan gitu ya? Ada yang namanya kita mengenal 10 layanan. Jadi di dalam layanan dasar ini
contoh daripada layanan yang bisa diberikan yaitu layanan informasi, layanan orientasi, layanan BK kelompok gitu ya, penempatan dan penyaluran, konsultasi, mediasi. Karena apa? Karena layanan dasar ini sifatnya itu pencegahan dan pengembangan gitu. Memberikan bantuan kepada peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Lalu layanan peminatan dan perencanaan individual. Apa itu layanan peminatan dan perencanaan individual? Jadi layanan ini itu mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam mengenali minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, jadi ini layanan yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam mengenali minat, bakat, dan kemampuannya. Apa aja, apa tujuan daripada layanan ini? Yaitu agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman diri peserta didik dan pemahaman lingkungan. Maksud dari pemahaman lingkungan itu apa? Pilihan karir, jurusan prodi, peluang dan kondisi karir yang diminati. Jadi bagaimana si konselor ini bisa mengalokasikan ataupun memberikan penyaluran kepada peserta didiknya, kira-kira potensi dia tepatnya kemana gitu, minat dan bakatnya ini cocoknya kemana untuk pengembangan karirnya di masa depan. Lalu ada layanan responsif. Jadi layanan responsif ini suatu bentuk bantuan kepada peserta didik yang sedang mengalami kondisi darurat atau membutuhkan pertolongan segera. Apa contoh dari layanan responsif? Ada konseling individual, ada konferensi kasus, ada konseling kelompok. Jadi layanan responsif ini suatu bentuk bantuan yang segera diberikan kepada peserta didik jikalau peserta didik ini butuh segera layanan BK. Contohnya apa? Itu tadi sudah disebutkan. Konseling individual, konferensi kasus, kunjungan rumah, konseling kelompok, begitu. Lalu ada layanan dukungan sistem. Nah, ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan layanan BK di satuan pendidikan. Contohnya apa? Kegiatan manajemen dan administrasi, serta pengembangan keprofesionalan guru BK. Jadi, selain 3 layanan ini, ada layanan dasar, layanan peminatan perencanaan individual, dan layanan responsif, ada yang namanya layanan dukungan sistem. Jadi harus ada, jadi agar 3 ini berjalan dengan maksimal, harus ada yang namanya dilakukan layanan dukungan sistem. Contohnya bagaimana BK di sekolah tersebut memfasilitasi sarana prasarana yang tepat untuk menjalankan proses layanan BK. Lalu mencakup juga kegiatan manajemen dan tata kerja serta tersedianya infrastruktur tadi itu ya, sarana dan prasarana, serta bagaimana pengembangan keprofesionalan guru BK-nya itu sendiri juga. Jadi harus ada si guru BK harus terus menerus memompa kompetensinya gitu, mengasah kompetensinya. Itulah yang disebut dengan cakupan daripada layanan dukungan sistem tersebut. Layanan yang bisa membantu ataupun mendukung daripada ketiga layanan yang lain tadi, gitu. Layanan dasar, layanan peminatan perencanaan, dan layanan responsif. Lalu didukunglah dengan layanan dukungan sistem ini, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ini konsepnya atau skemanya ya, teman-teman. Jadi komponen program BK itu yang tadi ya, pertama ada pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individual. Ini fungsinya apa? Untuk perkembangan optimal peserta didik. Jadi 3 layanan itu fungsinya untuk perkembangan optimal peserta didik. Lalu ada dukungan sistem. Ya, dukungan sistem itu terdiri dari apa? Pengembangan profesional guru BK itu sendiri, konsultasi, kolaborasi, ya stakeholder bisa dibilang, dan kegiatan manajemen sistem di sekolah tersebut. Nah, itu dukungan sistem tadi bermuara kepada perkembangan optimal peserta didik juga. Jadi dukungan sistem lah yang membantu proses ketiga layanan tersebut berjalan, yang dimana semua itu ujungnya untuk membantu mengembangkan perkembangan optimal peserta didik di sekolah tersebut. Lanjut.
Oke, lanjut. Nah, oke. Yang tadi yang, nah ini. Oke. Nah, teman-teman, jadi tadi kan udah dibahas nih layanan dasar, layanan responsif, layanan eh, penempatan penyaluran, layanan peminatan perencanaan tadi, layanan dukungan sistem. Nah, layanan-layanan tersebut ya harus dilakukan berdasarkan manajemen yang tepat. Kita kan pasti harus melakukan suatu yang namanya manajemen sebelum melaksanakan layanan BK. Jadi apa saja manajemen, urutan manajemen tersebut? Itu yang pertama ada organisasi, tunggu, sebentar maaf, perencanaan. Jadi yang pertama itu perencanaan. Apa saja yang termasuk dalam perencanaan? Ini dia. Kita menganalisis kira-kira apa pemetaan kebutuhan daripada peserta didik tersebut. Lalu dianalisis, setelah kita melakukan pemetaan kebutuhan, dianalisislah kebutuhan apa nih kira-kira yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, baru setelah itu dilakukan perancangan ataupun perencanaan layanan yang tepat dari kebutuhan-kebutuhan yang telah dianalisis tadi. Nah, setelah dilakukan perencanaan, dilakukanlah pengorganisasian. Kira-kira layanan ini akan dilaksanakan di semester ini, layanan ini dilaksanakan untuk ini. Jadi itu dilakukanlah pengorganisasian terus setelah dilakukan perencanaan. Lalu setelah pengorganisasian, maka dilakukanlah yang namanya pelaksanaan program ataupun kegiatan. Nah, di sini inti daripada layanan tersebut. Setelah dilakukan pelaksanaan program layanan BK, nah, tahap terakhirnya yaitu penilaian ataupun evaluasi. Evaluasi dan refleksi program atau kegiatan. Kira-kira berjalan lancar, berjalan efektif tidak pelayanan yang telah dilakukan tadi? Kira-kira memberikan dampak tidak layanan BK yang telah diberikan tadi? Nah, itu dilakukan di sini di tahap terakhir ini, di tahap evaluasi. Nah, teman-teman, jika kita pernah belajar bahwasannya tahap evaluasi itu juga ada namanya penilaian, ada penilaian laisek ya, penilaian segera. Jadi setelah dilakukan pelayanan langsung dilakukan langsung dilakukan penilaian. Tapi kalau Lalu ada laijapen, penilaian jangka pendek. Jadi seminggu, 2 minggu baru dilakukan penilaian. Lalu kemudian ada Laijapang, penilaian jangka panjang. Itu lebih waktunya lebih panjang lagi tentang penilaian BK ini. Jadi itu masuk ke dalam proses penilaian dan evaluasi gitu ya, tahap terakhir. Nah, tindak lanjutnya kira-kira apa nih setelah dilakukan evaluasi ini? Apakah akan ada pembaruan layanan lagi ataukah akan dilanjutkan layanan lagi ataukah sudah cukup? Nah, itu di situ proses apa yang akan dilakukan tindak lanjut ke depannya setelah adanya proses evaluasi ini. Lalu lanjut. Oke, tadi kan sudah kita bahas layanan apa aja yang bisa diberikan dalam BK sekolah. Lalu bagaimana proses layanan tersebut dilaksanakan? Harus ada perencanaan, pengorganisasian, baru pelaksanaan, baru penilaian evaluasi, serta tindak lanjut. Oke, setelah itu eh, sekarang ini sedang pemerintah sedang menggalakkan kurikulum merdeka, gitu ya teman-teman. Pasti teman-teman juga pernah mendengarnya. Dan seperti yang saya baca itu setelah yang ada pernah saya baca bahwasannya kurikulum merdeka ini bakal diimplementasikan keseluruhannya itu di tahun 2024. Tapi memang ada ya, ada sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Beberapa sekolah di Indonesia sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka ini di tahun 2023 ini. Jadi makanya dari itu kenapa saya tambah pembahasannya ini sedikit tentang bagaimana peran BK dalam kurikulum merdeka. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Jadi teman-teman ya, bahwasannya kurikulum merdeka itu disclaimer sedikit tentang kurikulum merdeka, yaitu adalah suatu inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Jadi di sini lebih fokus kepada bagaimana
potensi, minat, bakat siswa gitu. Lebih kepada fokus ke diri individu siswa tersebut dan menggalakkan yang namanya pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, itu sedikit disclaimer tentang kurikulum Merdeka. Nah, jadi apa peran layanan BK dalam kurikulum Merdeka ini? Di dalam Nah, Kemendikbud sendiri juga mengatakan bahwasannya peran guru BK dalam kurikulum Merdeka ini yaitu sebagai koordinator mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik dan memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensinya. Nah, karena memang fokus daripada kurikulum Merdeka ini tentang pengembangan potensi, tentang minat bakat dari individu peserta didik tersebut. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah kita tahu apa peran guru BK dalam kurikulum Merdeka tersebut, jadi bagaimana sih guru BK menjalankan layanan BK-nya pada saat kurikulum Merdeka tersebut digalakkan di sekolah. Jadi yang pertama itu tidak jauh-jauh memang seperti bagaimana berjalannya bagaimana berjalannya layanan BK ini pada saat kurikulum 2013 di kurikulum Merdeka juga seperti itu, cuman layanan BK ini lebih fokus kepada bagaimana pengembangan profil pelajar Pancasilanya. Jadi yang pertama itu sudah pastilah peran BK itu di dalam kurikulum Merdeka di sekolah. Yang pertama itu harus ada yang namanya pengelolaan program. BK setiap jadi BK itu tidak hanya diam gitu ya, sudah pasti dia harus mengelola program terus-menerus setiap semesternya, setiap minggunya, atau bahkan pun setiap harinya gitu. Apa saja program BK yang harus dia jalankan pada sekolah tersebut. Nah, bersama wali kelas atau guru mata pelajaran, guru BK merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang telah direncanakan secara berkolaboratif. Tujuannya untuk apa? Untuk di kurikulum Merdeka ini tujuannya adalah untuk memenuhi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Jadi elemen daripada profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama itu berakhlak mulia gitu ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, jadi keenam profil pelajar Pancasila itu digalakkan di kurikulum Merdeka ini. Jadi diimplementasikanlah ke dalam program-program BK jikalau ada sekolah yang sudah menganut yang sudah memakai kurikulum Merdeka ini. Lalu membimbing siswa. Jadi sebagian besar siswa masih belum nih mengenal dirinya sendiri. Sudahlah pasti mereka mungkin masih belum mengetahui kira-kira apa kepribadiannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa potensi yang dimilikinya gitu. Jadi agar siswa dapat memahami dirinya sendiri dengan baik, guru BK perlu memberikan bimbingan kepada mereka. Nah, dalam kurikulum Merdeka, guru BK berperan sebagai pembimbing siswa dalam mengenal diri, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan, penyesuaian diri, serta pengembangan potensi dan minat secara optimal. Jadi, jika si siswa tersebut telah mengenal dirinya sendiri, tentu akan memudahkan siswa untuk mengetahui tujuan hidupnya, gitu, menyadari kemampuan dan bakat yang dimilikinya, serta tahu bagaimana harus menggunakan kemampuan dan bakat tersebut untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkannya. Lalu yang ketiga, menilai perkembangan siswa. Peran guru BK dalam kurikulum Merdeka lainnya adalah yaitu menilai perkembangan siswa. Jadi dalam ruang lingkup praktik layanan, guru BK menggunakan alat penilaian formal maupun informal untuk menilai perkembangan siswa tersebut. Nah, selain menggunakan alat penilaian formal dan informal, guru BK juga dapat menjalin kerjasama dengan psikolog tadi, seperti yang telah dikatakan tadi di awal gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu bahwasannya instrumen dalam BK juga ada terdiri dari non-tes dan tes. Kalau yang non-tes bisa dipakai
bisa digunakan sendiri oleh guru BK. Tapi kalau untuk instrumen yang tes itu harus dilaksanakan oleh eh, tenaga ahli. Contohnya saja seperti tes IQ, tes minat bakat, tes kepribadian itu harus dilakukan oleh psikolog. Nah, itulah fungsi daripada stakeholder tadi. Oke, lanjut. Sebelumnya, sebagai layanan psikologi siswa. Nah, tentulah sudah pasti di kurikulum manapun guru BK, program BK, ataupun fasilitas BK di sekolah itu, yaitu sebagai sarana ataupun layanan psikologi siswa. Bisalah kita sebutkan istilahnya kalau BK di sekolah itu, guru BK di sekolah itu adalah psikolognya sekolah gitu ya. Jadi di situ tugas guru BK sudah pasti menjadi konselor si siswa, membantu siswa, membimbing siswa dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dia hadapi sehingga kesejahteraan psikologi siswa menjadi tercapai gitu dalam individu siswa tersebut. Lalu menyediakan berbagai layanan BK. Itu tadi ya, ada 4 bidang layanan, ada 4 komponen besar layanan BK juga, yang dimana di dalam-dalamnya itu juga termasuk ada 10 layanan, kayak layanan informasi, layanan orientasi, layanan penempatan penyaluran, konseling individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan lain-lain. Dan berkoordinasi dengan pihak lain. Nah, itu juga jangan dilupakan bahwasannya guru BK tidak bisa sendiri dalam menjalankan program BK-nya. Dia harus bekerja sama dengan orang-orang sekolah seperti wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua juga itu penting tentunya, kerjasama dengan orang tua dan kerjasama dengan stakeholder yang bisa membantu berjalan efektifnya suatu program BK tersebut. Jadi itu tidak bisa dilupakan yang namanya berkoordinasi dengan pihak luar selain di dalam BK itu sendiri. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan Kak Zain mengenai bagaimana eksistensi bimbingan dan konseling di sekolah. Bagi teman-teman, mungkin sekiranya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Zain yang telah membagi ilmunya kepada kami. Luar biasa bermanfaat kali ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Kak Zain tadi. Nah, kalau gitu sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya beri kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Langsung saja, jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Oke, teman-teman, maaf moderator, ini ya, Kak Zain ambil alih ya. Iya, Kak, boleh. Oke, teman-teman, kita di sini belajar bareng-bareng nih, diskusi bareng-bareng, mungkin nggak hanya bertanya, kalau misalnya ada yang mau mengkritik, mungkin kakak terlalu cepet nih kasih pembahasannya, atau mau menambahkan, kak nih ada yang kurang. Nah, kita diskusi sama-sama, ayo. Atau kalau mau ada yang ingin bertanya juga silahkan. Atau kalau ada yang ingin curhat juga boleh. Atau mau nanya-nanya tentang gimana kuliahnya juga boleh. Jadi boleh teman-teman, ayo kita sama-sama diskusi, ngobrol di sini di forum ini khususnya gitu. Oke, kepada teman-teman dipersilahkan. Izin moderator, boleh bertanya? Boleh, silakan. Oke, silakan Fauzan. Siapa tadi ya? Siapa tadi yang ingin bertanya? Pauzan. Oh, ya, silakan. Bentar lu, Pauzannya. Jadi gini, Bu siapa namanya? Bu Zain, Adawiyah namanya. Nggak usah panggil ibu, kakak aja. Oh ya kakak. Kita kan ini
satu prodi. Beda Iya. berapa angkatan juga kok. Satu prodi, Kak. Iya, kakak kan dari alumni BKI juga. Kakak Stambuk 2018. Jarang nampak, Kak ya. Kira-kira beda berapa tahun? Ada nggak? Jumpa nggak kita ya berarti? Jumpa, Jumpa lah Kak. ya, kan sama Jumpa. darah juga kok. Ya, jumpa. Nggak jumpa sih, Kak. Cuma kenal sama Kakak aja. Kakak lulusan terbaik. Oke, Fauzan, kira-kira apa nih? Kalau misalnya ada yang mau curhat juga boleh, atau sharing-sharing juga boleh. Jadi gini, Kak, mengenai BK di sekolah tadi ya. Mm-mm. Jadi kan pas kali ini kami kemarin tuh PKL di sekolah. Nah, Mm-mm. kami masih melihat ada kesalahpahaman gitu di apa BK sekolah, yaitu kesalahpahamannya kan guru-guru mapel masih menganggap bahwa guru BK kerjaannya cuma duduk-duduk aja. Mm. Dan satu lagi, setiap siswa bermasalah nih, Mm-mm. langsung dimasukkan ke ruang BK. Kan harusnya ditangani dulu gitu sama wali kelas. Nah, jadi bagaimana Kak mengatasi kesalahpahaman itu? Terima kasih Kak. Oke, jadi tadi kasusnya itu ada murid yang bermasalah gitu ya. Iya Kak, Terus kenapa harus di... ujuk-ujuk tanpa ke wali kelas dulu, langsung dibawa ke guru BK gitu. Iya Kak, betul Kak. Oke, kalau boleh tahu permasalahannya apa? Permasalahannya kayak itu Kak, sering bolos sekolah misal. Hmm, Berkelahi. oke, oke. Ini kita diskusi sama-sama ya teman-teman. Mungkin juga apa yang kakak sampaikan ini masih kurang. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh dosen kita ya, Pak Dana, kalau misalnya masih ada di ruangan ini. Oh ya, Bapak masih ada. Oke. Jadi menurut kakak gitu ya, kalau misalnya sebenarnya juga kalau ada siswa yang seperti itu, nah inilah dia guru BK itu harus tahu dulu kira-kira jangan langsung menjudge siswa itu bermasalah gitu. Jadi kita harus punya pemikiran luas. Siswa-siswa yang dibawa ke ruang BK itu jangan sekali-sekali kita judge langsung bahwasannya dia adalah anak yang bermasalah. Kita cari dulu akar permasalahannya. Jadi kalau misalnya langsung dibawa ke guru BK, kita bisa nih dulu tidaknya kita ulik dulu cerita dia, kita minta dia bercerita terlebih dahulu. Kalau udah dapat informasi-informasi sedikit, nah kita juga harus koordinasi dengan guru wali kelasnya. Apakah ini benar yang disebutkan oleh si siswa tersebut? Apakah bagaimana latar belakang si siswa itu juga. Nah, disitulah si guru BK ini harus bisa menempatkan dirinya gitu. Jangan jangan langsung menjudge dan juga harus koordinasi dengan wali kelasnya. Kalau perihal tentang dia bolos langsung dibawa ke guru BK, ini sebenarnya eh, maksudnya ini berarti si wali kelas udah lepas tangan gitu, Fauzan. Halo Fauzan. Oke, kalau misalnya seperti yang kasus yang Fauzan bilang tadi, halo Fauzan, mungkin udah hilang ya Fauzannya ya. Kak, halo, Ya udah, sinyal putus-putus Kak, nggak ada jaringan Sinyal nih. mungkin, Kak. oh gitu ya. Iya Kak. Oke, oke, kakak jawab seadanya, sepengetahuan kakak aja ya. Ya Oke, mungkin kalau misalnya terjadi miskonsepsi di suatu sekolah, nah bagaimana si guru BK itu bisa menyuarakan kembali kira-kira bagaimana BK sebenarnya di sekolah tersebut, dengan cara apa? Bisa saja kalau dengan bil lisan ya itu nggak masuk ke dalam, nggak bisa memberikan masukan kepada mereka, kita berikan dengan bil hal gitu, dengan tindakan kita bertindak sebagai guru BK sebenarnya, kira-kira bagaimana menjadi guru BK yang sebenarnya. Kita buat program yang baik, kita rencanakan perencanaan yang baik, pengorganisasian layanan yang baik, pelaksanaan layanan yang baik,
lalu kita adakan itu tadi ya, ada 5 manajemen BK tadi itu. Kita lakukan evaluasi setelahnya, terus tindak lanjutnya. Itu kalau di tiap semesternya, ataupun di tiap minggu, atau bahkan di tiap harinya kita lakukan program, itu bisa menumbuhkan citra yang baik di sekolah tersebut gitu. Jadi kita juga memberikan pemahaman nih, kalau misalnya sedang ada rapat gitu ya, pasti akan diberikan kesempatan bagi si guru-guru untuk speak up. Nah, di situ bisa si guru BK ini speak up, memberikan pemahaman kepada petugas-petugas sekolah tersebut ya, termasuk kepala sekolah atau siapa yang di bawahnya, guru-guru wali kelas, mata pelajaran yang lain-lainnya, bahwasannya BK itu tuh begini loh. Di dalam Permendikbud BK itu begini loh gitu. Jadi BK itu tidak hanya menangani siswa bermasalah saja loh, tapi juga menangani siswa yang tidak bermasalah. Semua siswa yang tercantum di sekolah tersebut yang telah menjadi peserta didik tersebut, baik dia tidak mengalami masalah ataupun dia sedang tidak mengalami masalah, itu patut untuk mendapatkan layanan BK ini. Jadi jangan ujuk-ujuk hanya orang yang bermasalah saja yang diintervensi. Jadi guru BK ini juga harus bergerak gitu. Jangan yang tidak bermasalah pun juga harus diberikan program BK ini gitu. Kayak apa tadi, pengembangan kompetensi individu, pengembangan potensi individu, pengembangan penemuan minat bakatnya. Nah, itu kan dibutuhkan untuk murid yang tidak mengalami masalah. Jadi kita harus kalau misalnya kita bil lisan nggak bisa didengar, setidaknya kita lakukan bil hal gitu, tindakan untuk menumbuhkan nama baik BK itu sendiri. Tapi sebelumnya juga, yaitu kita juga harus memberikan pemahaman kepada orang-orang sekolah tersebut ya. Orang-orang sekolah kan itu maksudnya ada kepala sekolah, wali kelas, guru pendidik, tenaga pendidik gitu ya. Bahwasannya BK itu tuh begini loh. Ini aja apa, sampaikan aja bahwasannya di Permendikbud tuh sudah ada peraturan BK tuh seperti ini gitu. Karena kita sudah ada landasan yuridisnya kan juga, yaitu Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tersebut. Kita berikan pemahaman tuh bahwasannya BK itu seperti ini. Yang sebenarnya motong-motong rambut itu, yang menghukum siswa itu bukan guru BK, bukan tugas guru BK, itu salah. Seharusnya itu tugas keamanan sekolah, bukan tugas guru BK. Guru BK itu psikolognya sekolah loh, bukan tukang keamanan sekolah. Jadi bagaimana keterampilan si siswa ini, keterampilan si guru BK ini ya, bagaimana ia bisa menyuarakan bagaimana BK itu sebenarnya yang seharusnya ia jalankan di sekolah tersebut gitu. Lalu setelah ia menyuarakan itu kepada orang-orang sekolah, dia juga melakukan tindakan yang tepat sebagai guru BK seharusnya bagaimana. Itu dia. Jadi bil lisan, bil hal itu harus harus sesuai, harus dilakukan oleh si guru BK tersebut sehingga memberikan gambaran positif kepada BK. Oh, ternyata BK itu seperti ini. Jadi siswa-siswa pun nggak menjadi takut kalau mau ke ruang BK. Sebelumnya juga ya, di awal-awal pembelajaran sekolah, seharusnya di awal-awal semester guru BK itu harus memberikan pemahaman kepada murid-murid di sekolah tersebut bahwasanya BK ini begini loh, BK ini teman-teman kamu di sekolah loh gitu, BK ini psikolognya kamu di sekolah, bahwasanya BK ini adalah fasilitas yang membantu kamu untuk ini, jadi kamu tidak perlu takut, ayo datang ke ruangan BK gitu. Jadi pokoknya harus kreatif lah guru BK itu sendiri. Bagaimana ia menyuarakan BK itu sebenarnya bagaimana, dan bagaimana ia bertindak seharusnya guru BK itu bagaimana. Jadi di situ cara guru BK bisa meminimalisir miskonsepsi yang ada di sekolah tersebut. Begitu, Fauzan. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanya? Tidak ada? Atau kalau kita mau sharing-sharing juga boleh. Iya, siapa ada yang mau sharing-sharing pengalaman PKL-nya? Atau ada Pengalaman belajar kuliahnya juga bagaimana, boleh uh, sharing. atau ada siswa di sini mana tahu mau sharing tentang BK di sekolahnya, boleh juga.
Saya mau sharing nih Kak, pengalaman PKL saya. Kalau di Mana tuh? tempat saya PKL kemarin, memang masih ada juga yang namanya apa tuh? Hmm, miskonsepsi itu memang masih ada juga, tapi karena guru karena guru BK-nya itu juga lulusan BK dari kampus kita dari IAIN, jadi kayak mereka tuh pelan-pelan merubah. Karena kan memang perubahan itu kan nggak bisa sekejap mata gitu kan. Jadi Iya, pelan-pelan mereka berubah. Mereka tetap masih menjadi apa ya, jaga gerbang untuk anak telat gitu masih, cuman nanti dimasukkan ke BK, nanti tuh ditanya kenapa bisa telat, nanti dicari solusi dan jalan keluar gitu. Tapi tetap ada, cuman pelan-pelan diubah gitu. oke. Iya, berarti udah bagus itu. Maksudnya eh, dicari solusi gitu kan dari permasalahan yang dihadapi siswa yang telat itu. Iya. Bukan ujuk-ujuk menghukum, nah gitu. Kalau dia menghukum, itu bukan tugas BK lagi. Tapi kalau misalnya dia membantu bagaimana si siswa ini agar tidak telat lagi, dicari akar permasalahannya, kenapa siswa ini telat, diberikanlah layanan BK yang sesuai untuk dia. Nah, itu baru tugas guru BK yang sebenarnya. Gitu. Dari yang lain ada lagi kira-kira? Ini berarti udah semester berapa, Arfa? 7 Kak. 7. Udah mau tamat ya? Iya, Udah ada yang insya sempro? Allah. Ya Kak? Udah ada yang sempro? Udah, udah ada yang Oh, pro Alhamdulillah. dari kelas sebelah, Kak. Siapa namanya? Isan, 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 Kan. Siapa namanya, Jan? nyusul, Isan nyusul. Ayo, tamat 7 semester. Lina lagi, Lina. Muhammad. Belum ada proposalnya nih, Kak. Biar biar kumlot jadi lulusan terbaik. Amin. Lanjut, Izin Laras. moderator, Ya, Dara, silahkan. izin mau bertanya tentang kesalahpahaman dalam BK tadi. Jadi kan waktu PPL juga ada permasalahan di sekolah tersebut. Kalau misalnya di sekolah tersebut apa kurang adanya asas kerahasiaan. Itu sebagai misalnya kita jadi guru BK di sekolah tersebut. Tapi kan di situ posisinya kita masih baru di sekolah tersebut. Itu kayak mana cara kita mengatasi permasalahan tersebut? Karena dari kebanyakan siswa-siswa di sekolah tersebut banyak yang bilang kalau misalnya percuma konsultasi ke BK, yang ada nanti satu sekolah malah tahu permasalahan orang nih kayak gitu. Kurang adanya kepercayaan siswa terhadap guru BK sendiri. Itu kayak mana cara kita mengatasi permasalahan tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Ini bisa dijawab moderator. Kakak jawab ya. Sebisa kakak ya. Ya, Kak. Itu kan posisi kita berarti menjadi mahasiswa PKL ya, Darah. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Memang kalau mahasiswa PKL ini kan ya nggak bisa semena-mena lah kita langsung ujuk-ujuk masuk ke dalam ini ya kan peraturan yang telah lama dijalankan di BK tersebut. Yang memang kita cuman bisa ngikutin bagaimana program BK yang telah dilaksanakan di sana. Tapi tidak ada salah juga kalau kita bisa memberikan masukan sebuah inovasi baru gitu untuk BK tersebut di sekolah itu. Ya mungkin bisalah kita, kan kita berarti udah nampung nih curhatan dari siswa di sekolah tersebut kan. Bahwasannya siswa tersebut nggak mau ke BK karena nggak ada asas kerahasiaannya, percuma cerita, ya toh tersebar juga gitu. Nah, itu curhatan-curhatan tadi itu bisa kita tampung, terus kita diskusikan kepada guru BK yang di situ gitu.
setidaknya kita beritahu aja dulu kira-kira apa akan tindak lanjut dia ke depannya, ya kita tidak tahu gitu ya. Entah mungkin bakal dia akan lebih lah lebih memikirkan lagi kode etiknya, atau malah nggak diikuti sama sekali. Tidaknya kan usaha kita lah ada untuk mendiskusikan itu kepada guru BK yang ada di situ. Bilang aja bahwasanya ibu selama kami berkuliah selama kami PKL di sini, kami menampung beberapa aspirasi teman-teman siswa gitu. Bahwasannya ternyata alasan mereka tidak mau berterus terang ke guru BK itu, alasannya itu pernah ini gitu. Nah, kita kasih tahu aja ke guru BK-nya, kita diskusikan aja gitu. Kira-kira apa respon dari guru BK tersebut? Jika dia menerima dan dia mengubahnya, syukur alhamdulillah. Setidaknya kita usaha dulu. Kita tampung aspirasi teman-teman siswa kita di situ, terus kita diskusikan ke guru BK tersebut. Karena kan nggak mungkin kita yang seorang PKL langsung bisa mengubah sistem di sekolah tersebut kan. Jadi ya setidaknya usaha kita, usaha kecil kita, ya kita tampung saja aspirasi-aspirasi teman-teman siswa kita di situ. Lalu ya kita diskusikan tuh ke guru BK-nya. Kalau misalnya dia menerima dan mau mengubahnya, ya syukur alhamdulillah. Berarti diskusi kita tuh berhasil gitu. Gitu Dara. Itulah makanya kenapa orang konseling ini harus pandai retorika, harus pandai berkomunikasi, psikologi komunikasinya bagaimana. Nah, itu di situ kita diskusikan kepada guru BK, kira-kira bagaimana sih BK yang sesuai, bagaimana kode etik yang sesuai. Sudah pasti sepertinya mereka tahu ya kode etiknya bagaimana, cuman ya kita diskusikan aja lagi, kita ingetin aja lagi, mana tahu ini ya kan adalah eh, lebih matang kerahasiaan BK di situ setelah adanya diskusi gitu. Gitu Alfa, saya kembalikan kepada moderator. Iya, gimana Dara? Baik, Kak. Terima kasih. Semoga jawaban Kakak tadi bisa kami terapkan nanti ke depannya. Oke, sama-sama Dara. Nah, dari teman-teman yang lain apa ada yang ingin didiskusikan lagi atau ditanyakan lagi? Ada? Nah, kalau nggak ada, dari apa yang disampaikan oleh Kak Zain tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling ini harus dilakukan oleh orang yang profesional. Untuk menjadi guru BK, haruslah berasal dari lulusan BK dan harus benar-benar paham apa itu BK. Dan guru BK di sekolah, satu guru BK itu memegang 150 siswa ya Kak Zain ya. Ya, benar. Nah, guru BK ini perannya penting sekali di sekolah. Tujuannya untuk membangun siswa dalam mencapai, untuk membantu siswa dalam mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh. Kemudian ada terdapat 4 bidang layanan BK ya. Yang pertama itu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Nah, peran BK dalam kurikulum Merdeka diantaranya sebagai koordinator mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik, dan memfasilitasi peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensinya. Oke, baiklah, para hadirin, kita telah sampai di akhir diskusi. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kak Zain Adawiyah yang telah membagikan ilmunya kepada kami. Sama-sama teman-teman semua. Dan terima Juga kasih juga kepada para hadirin, teman-teman sekalian yang telah berhadir dan mengikuti Zoom ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitar, juga dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Saya Arfa Kumala Lubis selaku moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Arfa,
Iya, Kak. Sebentar, kakak mau closing statement boleh? Oh, boleh, Kak. Oke, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Andana Pohan, dosen kita sama-sama, dosen saya juga waktu di S1 dulu. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu dan Alhamdulillah, sukses. sehat Jain, sukses terus. Alhamdulillah, sukses Pak S3-nya. Oke, untuk teman-teman semua juga semangat dalam melaksanakan perkuliahannya dan segera lulus. Semoga sukses semuanya. Amin. Amin. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali, Kak.